Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala afdalil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Ketua Takmir Masjid At-Taubah, hadirin wal hadirat, ibu-ibu, bapak-bapak, para jamaah yang berbahagia. Alhamdulillah, kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah atas segala nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita semua. Allah Subhanahu wa ta'ala masih berkenan memberikan kesadaran, memberikan kekuatan untuk tetap istiqomah di dalam ketaatan kepadanya. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, biasanya kalau ada pengajian-pengajian, berkat itu di akhir. Selesai pengajian baru dapat berkat. Tapi di Masjid At-Taubah ini luar biasa. Baru dimulai berkatnya sudah dibagi. Keluarganya yang motivasinya itu berkat, tapi soalnya berkat mulai di air. Tapi insya Allah tidak. Hadirin, kaum muslimin menjadikan tahun Hijriah atau awal tahun Hijriah sebagai momentum untuk memperbaiki diri, sebagai momentum untuk muhasabah atau melakukan evaluasi diri. Apakah yang selama ini telah kita lakukan itu telah memberikan satu dampak atau satu akibat yang maslahat, baik dalam konteks individu kita ataupun dalam konteks keumatan. Kita tahu bahwa kaum muslimin pernah menorehkan satu kejayaan yang luar biasa, pernah menorehkan satu tinta emas dalam lintasan sejarah manusia. Ketika Eropa, Amerika mengalami satu era yang disebut dengan Dark Age atau era kegelapan, dunia Islam sudah mengalami satu era yang disebut dengan Golden Age atau zaman keemasan. Jauh sebelum Kesultanan Turki, katakanlah pada zaman Abbasiyah, Baghdad itu merupakan kota rujukan umat manusia seluruh dunia. Bukan saja dari sisi keindahan arsitekturnya, tapi juga dari sisi pengembangan ilmu pengetahuan. Universitas-universitas yang didirikan pemerintahan Islam di Baghdad waktu itu dibanjiri oleh mahasiswa-mahasiswa yang datang dari luar negeri. Maka paling tidak
buku Al-Qanun fiktif yang ditulis oleh Ibnu Sina misalnya menjadi rujukan ilmu kedokteran di Eropa sampai sekian abad setelah runtuhnya Daulah Abbasiyah di Baghdad, dan kemudian dalam gilirannya dilanjutkan dengan Kesultanan Turki Utsmani. Memang Kesultanan Turki Utsmani tumbang dan selesai kira-kira setelah 750 tahun eksis dalam kehidupan dunia, kira-kira tahun 1924. Tapi bekas-bekas kejayaan, bekas-bekas peradaban yang ditinggalkannya sampai sekarang masih bisa kita lihat. Kita bisa melihat Istana Topkapi yang ada di Istanbul, kita bisa mengunjungi Hagia Sophia, Masjid Biru yang sekarang oleh pemerintah Turki sekarang ini difungsikan lagi sebagai tempat sholat setelah sekian lama sejak era Mustafa Kemal Atatürk itu ditutup dan dijadikan sebagai museum. Ya, jadi kan kalau ada kelebihan duit ya bisalah jalan-jalan ke sana ya. Jadi sekarang ada paket umroh, setelah umroh tidak langsung pulang Pak, tapi mampir Turki ya, tidak mahal biasa biayanya, paling kalau beli sapi, kalau jual sapi ya sapi 5 lah, nggak sampai untuk suami istri. Tapi sampai sekarang Bapak Ibu, orang Indonesia itu belum boleh umroh. Negara-negara lain sudah boleh umroh, tapi orang Indonesia belum diizinkan oleh pemerintah Arab untuk umroh karena penanganan COVID-19 di Indonesia dianggap tidak baik. Apalagi pemerintah Arab Saudi itu mensyaratkan yang boleh masuk Arab Saudi hanya yang divaksin dengan vaksin tertentu. Lah dilalah tersamin Allah, vaksin Sinovac itu tidak boleh. Nah saya wis terlanjur divaksin Sinovac ya wis gak iso bimbing jamaah umroh. Gak tahu disuntik lagi kira-kira gimana, apa tambah kebal atau tambah sebaliknya saya nggak tahu. Baik, itulah sebabnya momentum 1 Muharram senantiasa kita jadikan sebagai momentum untuk kebangkitan Islam dan kaum muslimin. Momentum 1 Muharram senantiasa kita jadikan sebagai momentum untuk menentang dominasi para penindas dan untuk menentang dominasi orang-orang yang pro kebajikan. Nah, soal bagaimana caranya, itulah yang tadi kita katakan sebagai taktik dan strategi perjuangan. Hadirin, jangan kemudian memahami bahwa yang disebut berjuang itu adalah memanggul senjata pergi ke medan perang. Itu jangan dulu. Kalau sekarang sudah ada tentara. Kalau pada zaman Nabi belum ada korps ketentaraan. Indonesia terancam oleh kekuatan asing, misalnya ada tentara, banyak Pak jumlah tentara itu tiap hari latihan dan belum pernah perang ya latihan saja. Seandainya tentara habis masih ada brimob, seandainya brimob habis masih ada pramuka, ada Panzer. Nanti terakhir tapak suci yang suci. Nah, berjuang untuk kejayaan Islam atau li'i'la'i kalimatillah tidak dibatasi oleh ruang, tidak dibatasi oleh waktu, tidak dibatasi oleh profesi tertentu.
Makanya kadang-kadang kita ini juga heran, ya, memang kan pada zaman Pak Harto dulu itu kan dominasi tentara itu sangat kuat. Seakan-akan yang disebut pahlawan itu mesti tentara, ya, di mana-mana itu, atau paling tidak pejabat negara. Padahal yang dulu perang mempertahankan, merebut dan kemudian mempertahankan kemerdekaan, ya tidak lepas dari peran tokoh-tokoh agama yang ada di wilayah setempat. Ini saya kira soal sejarah saja, omongan sejarah itu tergantung siapa yang menulis. Baik, hadirin wal hadirat, para jamaah rahimakumullah. Salah satu pilar penting di dalam perjuangan itu adalah pilar pendidikan. Karena bicara tentang baik buruk generasi yang akan datang itu adalah bicara pendidikan. Jika kita salah di dalam menentukan strategi pendidikan kita, di dalam menentukan strategi pembangunan sumber daya manusia ke depan, itu ya tentu suatu saat kita akan menuai hasil yang sangat mengecewakan. Itulah sebabnya semangat hijrah ini harus menginternalisasi ke dalam pikiran kita, dalam konteks jadilah orang yang hari esok harus lebih baik daripada hari sekarang. Dalam sebuah ungkapan dikatakan, jika seseorang itu hari ini sama dengan hari yang kemarin, maka itu adalah orang yang rugi. Kalau hari ini lebih jelek daripada hari kemarin, itu adalah orang yang celaka. Dan orang yang baik adalah mereka yang hari ini lebih baik daripada hari yang sebelumnya. Nanti kita lihat bagaimana para psikolog berkata atau berpendapat tentang hari ini lebih baik daripada hari kemarin itu apa. Karena segala sesuatu itu untuk dinilai harus ada tolak ukurnya, harus measurable. Katanya kalau orang itu dalam satu hari bisa menyelesaikan 6 perkara, itu orang itu berarti baik. Ya macam-macam lah. Mungkin hari ini kita bisa menyelesaikan pengajian, nanti bisa menyelesaikan pekerjaan kita, nanti berikutnya bisa menyelesaikan ini, bisa menyelesaikan ini, dan seterusnya. Menunjukkan bahwa ada dinamika di dalam kehidupan kita. Saya sendiri Pak, sejak pandemi ini ya nyaris sudah ini semester ketiga ya. Tidak pernah ke kampus. Di kampus itu kosong, tidak ada orang. Karena semuanya diselesaikan secara daring. Ya gimana ya, ada sesuatu yang hilang gitu. Karena bicara tentang pendidikan itu tidak saja transformasi ilmu. Bicara tentang pendidikan juga ada emosi, ada nilai spiritual yang harus ditransformasikan, bukan sekedar knowledge atau pengetahuan. Kalau pengetahuan memang banyak sumbernya. Sekarang ini kalau dengan pengen mengetahui sesuatu cukup googling, segala macam ada. Saya dulu pernah nyoba cara memelihara tuyul. Saya namanya iseng ya itu ya. Nyoba di Google itu. Itu lengkap panduannya.
tahap pertama ini, tahap kedua ini, dan seterusnya. Nah, ya siapa yang memberikan apa, yang ngisi loh? Ya ada. Ilmu memelihara tuyul itu juga ada. Di rumah saya itu ada 3 tuyul. Tidak mendapatkan uang, mengentek-entek duit tuyul. Gara-gara saya manggil yang kecil itu tuyul, akhirnya mbak-mbaknya kalau manggil, yo. Baik. Dalam pendidikan itu ada keteladanan. Dalam pendidikan itu ada transformasi nilai-nilai spiritual, ada emosi. Tapi yang memang keadaannya adalah keadaan darurat. Dan tentu saja kalau kita bicara ekses negatifnya tentu sangat banyak. Apalagi anak-anak yang tingkatan SD itu, waduh, ruwet urusannya. PR-nya banyak Pak, yang ngerjakan ya guru privatnya itu. Nah, terus kalau yang ngerjakan PR guru privat, anak itu pintar dari mana? Belum gurunya diprotes oleh muridnya. Lah kok anak saya nggak pernah masuk diajari, kok bayarnya disuruh bayar terus. Lalu jenengan gak bayar, gurunya itu makan apa? Ya, pokoknya ruwet katanya. Ya itulah, orang tahu tidak cerdas itu yang ngomongnya ruwet. Baik, hadirin, saya akan cerita tentang salah seorang nabi di dalam Al-Quran. Kalau atau jika nama seorang nabi yang paling banyak disebutkan dalam Al-Quran adalah Nabi Musa alaihissalam, maka doa seorang nabi yang paling banyak diabadikan dalam Al-Quran adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Jadi nama seorang nabi yang paling banyak disebutkan dalam Al-Quran itu adalah Nabi Musa alaihissalam. Tapi doa seorang nabi yang paling banyak diabadikan dalam Al-Quran adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan ada satu surat yang namanya surat Ibrahim, yakni surat ke-14 di dalam Al-Quran. Pada ayat 35 Quran surat Ibrahim, Allah Subhanahu wa taala berfirman mengisahkan atau mengabadikan doa Nabi Ibrahim. Wa idh qala Ibrahimu rabbi ja'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Wa idh, dan ingatlah, qala Ibrahimu, ketika Ibrahim berkata dalam arti berdoa, isi doanya adalah Rabbi, duhai Tuhanku, ij'al hadzal balada, jadikanlah negeri ini aminan, negeri yang aman, wajnubni, dan jauhkanlah aku, wa baniya, serta keturunanku, an na'budal asnam, dari penyembahan kepada berhala. Hadirin, Nabi Ibrahim itu bukan orang Arab, orang non-Arab. Menurut para ahli sejarah atau para mu'arikhin, Nabi Ibrahim itu dari wilayah Ur, sekarang ya kira-kira wilayah Irak. Ia diperintahkan oleh Allah untuk meninggalkan wilayahnya itu,
membawa anak istrinya ke sebuah lembah Gersan yang ada di Arabia, yang sekarang kita kenal dengan kota Mekah. Nabi Ibrahim alaihissalam berdakwah di tengah-tengah kaumnya, mengajak mereka kepada tauhidillah, mengajak mereka menyembah Allah semata. Tapi dakwahnya itu tidak memperoleh sambutan yang positif. Bahkan beliau dilawan, bahkan beliau diserang, ditangkap, dan kemudian dilemparkan ke dalam bara api. Untungnya Nabi Ibrahim. Nah, kalau saya Pak yang dilempar di tengah bara api, ya sekarang kayak kecap aja. Ketika Nabi Ibrahim yang dilempar oleh Namrud ke dalam bara api, diselamatkan oleh Allah. Ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Allah berfirman, hei api, khusus untuk Ibrahim, dinginlah kamu dan berikan keselamatan padanya. Walaupun api yang munclak-munclak disentuh panas oleh semua orang, khusus untuk Nabi Ibrahim jadi dingin, sehingga beliau selamat. Demikianlah tidak semua orang yang menyeru masyarakat menuju kebaikan itu kemudian memperoleh sambutan yang positif, kemudian memperoleh sambutan yang baik. Tak terkecuali adalah dakwah yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Justru karena beliau ditolak oleh kaumnya, justru karena beliau dimusuhi oleh kaumnya, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memutuskan hijrah. Ketika perjuangan di satu tempat itu tidak kondusif, bukan berarti kemudian kita harus berhenti dari perjuangan, maka sentra perjuangan itu dipindahkan ke tempat lain yang lebih kondusif. Hanya dari akhirnya, demikian seterusnya. Dalam kehidupan kita, kalau berdakwah di pasar itu tidak berhasil, ya berdakwah di sekolahan. Berdakwah di sekolah tidak berhasil, berdakwah di masjid. Walaupun berdakwah di masjid, apalagi sekarang ini paling enak banget. Belum sudah dapat nasi kukus, belum sudah dapat kopi. Saya sering cerita pada masyarakat. Nabi kita Muhammad SAW berangkat ke Taif, mengajak masyarakat Taif untuk masuk ke dalam Islam. Tidak dikasih nasi bungkus, malah dilempar dengan batu. Berdarah-darah, Nabi berlindung di balik pohon. Jibril bilang, hei Muhammad, salam, tuktok, mintalah kepada Allah, pasti dikasih. Kau minta kepada Allah agar bukit yang ada di sana itu diangkat, kemudian dibelengkan kepada mereka yang melemparimu dengan batu. Tapi Nabi tidak seperti nabi-nabi yang dulu. Nabi hanya mengatakan, ya Allah, berilah petunjuk kepada kaumku, mereka tidak ngerti. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Itulah yang oleh para ulama dihubung-hubungkan dengan doa pamungkas para nabi. Semua nabi itu punya doa pamungkas, tapi rata-rata sudah dipakai doa pamungkas itu. Kecuali doa pamungkas Nabi kita Muhammad SAW yang tidak dipakai. Katanya Nabi, saya simpen doa pamungkas saya, nanti pada yaumul kiamah saya pakai. Saya minta kepada Allah supaya semua orang yang beriman dimasukkan ke dalam surga. Amin, amin. Insya Allah semua orang yang beriman masuk surga.
Walaupun di dunia wis macam-macam lah, yang penting ada tauhid, yang penting ada iman, insya Allah masuk surga. Soal kemudian dicuci dulu ya tidak apa-apa, namanya saja ada yang kotor, ada yang macam-macam ya. Ada yang 1000 tahun di neraka nanti masuk surga. Ya untuk suhu ya 1000 tahun. Makanya dalam hadis riwayat Imam Bukhari dikatakan nanti di surga itu ada ahlul jannah, penduduk surga, yusamma di jahannamiyin, yang namanya itu adalah alumni jahannam. Tapi ahli surga, penduduk surga, cuma yusammunahum bi jahannamiyin, mereka dikasih nama alumni jahannam. Itu yang nama-nama itu Pak, karuan dicuci di neraka jahanam, tapi kemudian masuk surga. Tidak apa-apa, yang penting kan endingnya itu adalah happy ending. Lebih baik mantan preman Pak daripada mantan kiai. Itu biar kiai terus saya gak karu-karuan. Na'udzubillah min dzalik. Itu biar preman, tapi saya jadi ustaz, wah luar biasa. Allah. Sehingga saya bilang apa jamaah, kalau Nabi dakwah di Taif kemudian dilempar batu sampai berdarah-darah, itu tidak terjadi pada mubalik zaman sekarang. Kenapa? Dakwanya di masjid. Yang masuk masjid yang mesti orang soleh, yang masuk masjid yang mesti orang baik. Nur saya sekian lama saya jadi guru, sekian lama saya jadi mubalik, tidak pernah saya ceramah kemudian disambat waktu, itu tidak pernah. Kenapa? Yang saya dakwai orang-orang baik, yang saya dakwai orang-orang soleh. Beda dengan dakwah para nabi tadi. Makanya makomnya itu beda. Kalau mubalik ya mubal saja, mubal. Baik. Kembali kepada doa Nabi Ibrahim tadi. Nabi Ibrahim minta kepada Allah, Rabbi ja'al hadzal balada amina. Ya Allah, jadikan negeri ini negeri yang aman. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam, jauhkanlah aku serta anak keturunanku dari penyembahan kepada berhala. Ketika Nabi Ibrahim masuk wilayah baru setelah meninggalkan wilayahnya yang lama, hijrah dari Irak ke Mekah. Kalau Nabi kan dari Mekah ke Madinah. Yang pertama kali diminta oleh Nabi Ibrahim kepada Allah supaya wilayah ini menjadi wilayah yang aman. Hadirin para ahli, terutama ahli pendidikan itu mencermati betul ayatnya, karena ada hubungannya dengan tripusat pendidikan. Dalam dunia pendidikan itu ada yang namanya tripusat pendidikan. 3 tempat yang merupakan pusat pendidikan, sengaja tidak sengaja, direncanakan atau tidak direncanakan, pasti ada proses pendidikan di situ. Apa saja? Lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan sosial. Pendidikan itu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan sosial. Kita bisa mendidik anak-anak itu dengan pendidikan yang ketat di dalam keluarga kita. Kita bisa memasukkan anak kita bisa ke sekolah yang ketat pendidikannya. Tapi kalau lingkungan tempat anak-anak kita ini hidup tidak kondusif, itu bisa saja yang mereka dapatkan di keluarga, yang mereka dapatkan di sekolah menjadi tidak berarti, karena pengaruh lingkungan itu sedemikian kuatnya.
Ada pepatah Arab mengatakan bahwa wa kullu sahibin bis sahibi yaqtadi. Orang itu kalau sudah berteman itu ada kecenderungan meniru. Apa yang dilakukan temannya ditiru, mulai pakaiannya, hobinya, dan sebagainya. Kembali pada ayat tadi. Jadi menurut para mufassirin ada hubungan yang kuat antara amannya satu negeri, amannya satu area, amannya satu wilayah dengan lahirnya generasi ahli tauhid yang indikatornya adalah tidak menyembah berhala. Berarti makna aman di sini itu ada hubungannya dengan pendidikan. Bukan sekedar aman dari maling, bukan sekedar aman dari copet. Itu urusannya hansip, urusannya satpam. Hubungannya dengan pendidikan adalah aman dari segala hal yang mengganggu, bahkan bisa menggagalkan tujuan pendidikan. Apa tujuan pendidikan? Transformasi ilmu, transformasi pengetahuan, pewarisan nilai-nilai luhur dari satu generasi kepada generasi yang berikutnya, agar mereka memiliki kesiapan ilmu, kesiapan mental di dalam menghadapi kehidupannya. Banyak ilmu, mental lemah, korupsi. Banyak ilmu, spiritual lemah, bisa depresi. Sehingga aman dari apa? Ya tadi, aman dari narkoba, aman dari miras, aman dari pornografi, aman dari porno aksi, aman dari omongan-omongan kasar, aman dari segala macam dekadensi moral. Lingkungan yang aman merupakan prasyarat lahirnya generasi ahli tauhid, generasi yang terjauhkan dari penyembahan kepada berhala. Pertanyaan berikutnya, bukankah Ibrahim seorang nabi, bukankah Ibrahim seorang rasul yang tentu saja imannya kuat, yang tentu saja imannya mantap? Kenapa masih berdoa wajnubni wa baniya an na'budal asnam, jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari nyembah berhala. Oh ya tuh seorang nabi itu khilaf terus kemudian bablas nyembah berhala, kan mustahil. Tapi faktanya beliau berdoa seperti itu, wajnubni wa baniya an na'budal asnam, jauhkanlah aku dan keturunanku dari menyembah berhala. Jadi yang berikutnya, apa sih makna berhala itu? Nah ini akhirnya para ulama memberikan satu definisi. Yang dimaksud asnam itu adalah kullu ma yusghilun nasa an dzikrillah fahuwa shalah. Segala sesuatu yang melalaikan orang dari zikir kepada Allah, maka sesuatu itu adalah berhala. Jadi berhala tidak harus batu yang disembah, patung yang disembah, gunung yang disembah, linggis yang disembah. Tidak. Didefinisikan kullu ma yusghilun nasa an dzikrillah fahuwa shalah. Segala sesuatu yang melalaikan orang dari zikir kepada Allah, maka sesuatu itu adalah berhala. Bisa anak, bisa istri. Kalau bisikan anak istri menjadikan suami korupsi, anak istrinya apa? Berhala.
bisa jabatan, bisa pangkat, bisa status sosial. Gara-gara jabatannya menjadi presiden RT atau ketua RT, terus kemudian menjadi sombong, sewenang-wenang, menindas. Jabatan itu menjadi berhala. Atau gara-gara hobi, apa hobinya? Fishing, mancing iwak bedek. Gara-gara mancing iwak bedek, lupa sholat, macam-macamnya. Mulai pagi sampai sore sudah tidak tahu di mana zuhur asarnya. Berarti hobinya menjadi berhala. Atau ibu-ibu nun sewu, gara-gara arisan, masya Allah. Aibnya orang sangat negoro diudal-udal semua. Misalnya, bapak-bapak ya bisa saja orang. Yang ketiga, ini yang masya Allah terakhirnya. Nabi Ibrahim itu Pak Bu, dalam setiap doanya itu tidak untuk dirinya, pasti melibatkan anak keturunannya. Kadang-kadang disebut wabaniya, kadang-kadang disebut wamin dzurriyyati, untuk menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim itu visioner, mikir bagaimana generasi akan datang itu difikirkan. Jangan sampai kebahagiaan itu selesai pada diri kita. Jangan sampai kesuksesan itu berhenti pada diri kita. Jangan sampai iman dan amal soleh itu berhenti pada diri kita. Jangan sampai perjuangan menegakkan nilai-nilai agama berhenti pada diri kita. Harus ada proses supaya semuanya ini berlanjut pada generasi-generasi setelah kita. Nah itu kan tidak diajari, tidak bisa Pak. Jangan pengen anaknya jadi aktivis masjid, tapi sejak kecil nggak pernah diajak masjid, apa yang bisa? Tidak bisa. Itu namanya kaderisasi. Makanya dalam situasi yang sudah pengaruh lingkungan sedemikian kuatnya itu, ya untuk sementara ini adalah lembaga pondok pesantren itu yang cukup bagus. Dan lembaga pondok pesantren itu sekarang tidak seperti dulu Pak. Kalau zaman saya mondok dulu, wah namanya santri itu belum sah menjadi santri kalau belum kudikan. Mulai pondok kok kudikan katanya bapak saya, wes sah dari santri teman-teman. Tidak kudikan gimana, orang mandinya kewangkut dakar baruan. Kalau sekarang setiap kamar ada kamar mandinya pakai shower, itu namanya pesantren paradigma baru. Dan masya Allah, lulusan pesantren itu masuk ITS, masuk UGM, masuk ITB, masuk kedokteran UNER dan lain sebagainya. Itu namanya pesantren sekarang ini tidak seperti dulu, pesantren paradigma baru. Kami di Pasuruan ada juga mengelola pesantren untuk usia SMP dan SMA. Insya Allah akan kita hantarkan sebaik-baiknya. Kemarin ada yang diterima di Al-Azhar, Mesir, ada yang diterima di Yordan dan lain sebagainya. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu, mudah-mudahan yang kami sampaikan ini bermanfaat. Mudah-mudahan awal atau satu hijrah ini benar-benar menjadi momentum bagi kita untuk menjadi lebih baik lagi, untuk memperbaharui langkah dakwah kita dan seterusnya. Mohon maaf yang besar-besarnya. Aqulu qouli hadza wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.